Maka pokoknya setiap negara yang tidak menjadikan kitab suci sebagai dasar negara, dia disebut sekuler. Sekuler ya. Indonesia juga menurut saya, ini mungkin buat sebagian orang nggak bisa menerima pernyataan saya, sekuler. Karena memang Pancasila itu bukan agama. Pancasila itu bukan buatan Tuhan. Pancasila itu buatan manusia, yaitu Bung Karno, Bung Hatta, dan para founding fathers. Bernegara dan beragama harus kayak Abu Nuwas. Baik, terima kasih banyak Pak Helmy. Assalamualaikum. Gimana kabar Pak Helmy? Waduh, sudah sangat lama sekali kita nggak pernah ketemu ya. Gimana ini kita sekali ketemu di danau begini. Disentuh ketemu ya. Lari sini. Iya, lagi lari-lari gitu. Nah, baik, kita pengen ngobrol-ngobrol asik, boleh kita? Boleh. Ini kenapa juga olahraga kemudian dibajak jadi ngobrol ini. Nah, kita asik kayaknya kalau kita ngobrol pagi-pagi sambil nyantai. Ini Pak Helmy. Oke. Aduh, ya Allah, kita sudah lama sekali nggak pernah ketemu Pak Helmy. Benar. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bermanfaat untuk hari ini ya. Iya. Pak Helmy, kita datang dari Lampung. Tapi memang pagi hari ini sengaja pengen lari-lari olahraga di Sentul ini. Alhamdulillah. ini tempat jogging saya sih. Kebetulan sekali ya bisa ketemu di sini. Baik Pak Helmy, kita akan ngobrol-ngobrol santai yang mudah-mudahan bermanfaat gitu. Tapi saya akan perkenalkan para penonton YouTube kami Pak Helmy. Ini direkam nih? Iya. Oke. Baik. Pak, kita jumpa lagi bersama saya Mas PCN saat ini sedang berada di kawasan Sentul City, dan pada pagi hari ini saya bertemu kawan lama yang saya biasa memanggilnya Pak Helmy. Nah, Pak Helmy ini adalah salah seorang dosen di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dan beliau ini mantan seorang jurnalis terkenal di Indonesia ini, Harian Republika. Assalamualaikum Pak Helmy. Assalamualaikum. Kita akan ngobrol. Pak Helmy, ini masih bulan Juni, bulan Bung Karno, bulan Pancasila. Iya. Kita pengen ngobrolnya, kita kerucutkan saja agama dan negara. Gitu. Tahunnya disebut dong 2023. 2023, oke, betul. Nah, menurut Pak Helmy, agama dan negara itu tuh satu kesatuan apa terpisah menurut Pak Helmy? Ya, kalau ditanya tentang ke negara dan agama, maka izinkan saya mendefinisikan dulu. Kan ada agama dan negara, ya. Apa itu negara, apa itu agama. Jadi dengan begitu pemirsa dimanapun berada tidak salah tangkap, tidak salah duga. Pertama, saya membayangkan negara itu seperti badan kita ini. Gitu. Karena itu kita harus olahraga, kita harus sehat, tapi berpikiran bebas. Karena itu negara kan menjamin kebebasan rakyatnya di Indonesia ya, untuk bersuara, berserikat, berkumpul, beragama, bebas kita. Seperti saya sekarang olahraga. Karena itu apakah negara? Negara menurut saya adalah konsep dalam pikiran. Ya, pikiran bahwa Republik Indonesia ada itu kan baru muncul dan disahkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Berarti 16 Agustus 1945 ke belakang nggak ada Indonesia. Belum ada. Yang ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau kan gitu yang ada Nusantara. Dan di situ banyak kerajaan-kerajaan. Maka timbul pikiran, yuk kita bangun negara. Namanya Republik. Nah, maka raja-raja itu kemudian tunduk
kepada Soekarno-Hatta di Jakarta, ya kan? Demi sebuah negara bersama, sebuah konsep bersama. Artinya kalau konsep di kepala kita ini, ya kita sepakati untuk bubar. Nanti ada Republik Sumatera, ada Republik Jawa. Karena itu negara, munculnya negara harus dilihat dari konsep besar para pemikir. Kenapa sih ada negara? Kata Thomas Hobbes, filsuf Inggris itu, mereka bilang begini. Ya karena waktu itu kan dia waktu masih kecil, Thomas Hobbes hidup dalam kondisi peperangan saudara. Dikit-dikit perang. Akhirnya dia bilang negara itu karena manusia itu homo homini lupus. Manusia adalah serigala buat serigala yang lain, saling bunuh, saling terkam. Maka harus ada sebuah makhluk besar yang bernama negara yang melindungi mereka. Dan negara itu harus seperti buaya. Makanya dia ngarang buku namanya Leviathan, artinya buaya. Jadi buaya itu ganas dengan makhluk apapun, tapi sangat lembut kepada anaknya. Iya kan? Makanya kalau dia bertelur di sana, dijagain telurnya, begitu menetas, dia taruh seluruh anaknya di mulut, di rahang, tapi nggak dimakan. Dia lindungi betul, dia ke sungai, dia lindungi anak-anaknya itu. Itulah negara kata Thomas Hobbes. Kata John Stuart Mill dan Jean Jacques Rousseau, sama-sama dari Inggris, enggak lah. Negara itu bukan karena manusia serigala dengan manusia yang lain, justru homo homini socius. Jadi manusia itu lembut sesama mereka. Buktinya Mas Maskut dari Lampung ketemu saya dari Jakarta, kita akur, kan? Ketemu Mbak Ledi, istri Mas Maskut, akur. Ketemu siapa aja kita saling bersapa. Karena itu, yuk daripada kita diserang oleh orang lain, kita bangun negara yuk. Kan gitu ya? Maka negara sebetulnya imagination, imajinasi di kepala kita. Buminya itu juga, tanahnya itu juga, tapi dibelah-belah. Ya kan? Dulu ada kerajaan, sekarang setelah kita bersepakat membangun negara, sepakat ya, yuk kita bikin Republik Indonesia ya. Tapi Republik Indonesia kayak gimana? Ternyata yang berkumpul mau bikin satu negara namanya Indonesia banyak. Ada yang beragama Kristen, ada yang Hindu, Buddha, gitu kan, Islam, Konghucu, sebagainya. Terus Mas Maskut bisa bayangkan dong, seandainya orang yang berkumpul ini bilang, ya sudahlah, negara yang kita bangun dalam imajinasi ini kita bangun atas nama agama Hindu. Kenapa begitu? Ya karena Hindu yang pertama datang ke Indonesia. Gitu kan? Kata yang lebih banyak, kata Buddha, enggak lah. Tapi kan candi saya lebih besar, Candi Borobudur. Lalu kata yang Kristen, ya tapi jumlah kalian berdua kecil dibanding kami Kristen. Nah, lebih banyak lagi. Yang bisa bilang, oh kami mayoritas. Kalau gitu atas nama Islam saja. Gitu kan? Kalaulah negara kita dibangun atas nama agama, negara agama, namanya negara agama, betapa acak kadulnya negara kita. Apalagi dalam Islam sendiri, jangan dibayangkan loh, Islam itu banyak mazhab, banyak aliran, banyak aliran politik dan sebagainya. Kita sendiri belum selesai dengan diri kita sendiri. Lah kok tiba-tiba ingin menjadi sebuah ideologi negara yang mengayomi semua penganut agama-agama? Gak mungkin. Nah, apa itu agama? Sama dengan negara. Agama sebetulnya juga pikiran. Kenapa begitu? Ada Tuhan yang Maha Esa. Saya Muslim, Mas Maskut Muslim. Tapi kita udah pernah lihat Allah belum? Belum. Nah, orang Kristen udah melihat Tuhan belum? Belum. Orang Konghucu belum. Kita semua belum pernah melihat Tuhan. Lalu kenapa kita lalu menjadi orang yang paling merasa benar dan paling tahu tentang Tuhan? Dia konsep. Tuhan menjadi penting supaya ketika kita melakukan kerusakan di muka bumi, berbuat mungkar, berbuat dosa dan sebagainya, adalah yang ditakutkan untuk kita tidak melakukannya. Kenapa? Yuk kalau tidak melakukan ini, yuk dapat pahala, dapat surga. Kalau yuk melakukan ini dapat neraka. Kita nggak bisa bilang begini, nggak perlulah ajaran itu. Kalau ada undang-undang kan bisa dikadalin. Iya nggak? Buktinya lintas, korupsi, jalan terus sebagai undang-undang ada tapi jalan terus, ya kan? Nah,
karena undang-undang itu buatan manusia dan pembuatnya itu bisa kong-kali dengan undang-undang yang dia buat sendiri, maka perlu sebuah undang-undang yang mengatasi undang-undang yang nanti penjaranya tidak di sini, tapi nanti di sana. Yang restorannya tidak di sini, tapi di sana. Yaitu agama, itu janji agama. Agama menjadi penting supaya setiap orang menjadi religius. Oke ya? Nah, Indonesia sebagai sebuah bangsa sangat religius. Luar biasa, nggak ada yang lebih. Saya kira yang paling religius itu adalah Indonesia. Bayangkan saja, ya, masjid banyak banget. Kita Muslim, tapi Borobudur berdiri, ya kan? Kita Muslim banyak mayoritas, tapi Prambanan masih berdiri, pura-pura masih berdiri. Di mana-mana orang religius, ya kan gitu ya? Maka luar biasa para founding fathers kita menentukan Indonesia bukan sebagai negara agama. Ya. Tolong jangan disalahpahami saya. Ketika para pendiri sebuah bangsa manapun tidak menjadikan sebuah negara itu berdasarkan agama, itu namanya negara sekuler. Karena kata sekularisme itu diambil dari kata seculum, itu artinya memisahkan antara yang langit dengan yang profan, dengan bumi, ya kan, gitu loh. Maka pokoknya setiap negara yang tidak menjadikan kitab suci sebagai dasar negara, dia disebut sekuler. Sekuler ya. Indonesia juga menurut saya, ini mungkin buat sebagian orang nggak bisa menerima pernyataan saya, sekuler. Karena memang Pancasila itu bukan agama. Pancasila itu bukan buatan Tuhan. Pancasila itu buatan manusia, yaitu Bung Karno, Bung Hatta, dan para founding fathers dan lain-lain. Mereka bermusyawarah, sepakat menjadikan Pancasila buatan mereka sebagai dasar negara kita. Tapi kan kita bangsa religius, makanya karena kita bangsa religius, menempatkan sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Tapi ketuhanan yang Maha Esa pun bukan agama, ketuhanan kan gitu kira. Dia bukan Islam, dia bukan Kristen, dia bukan Buddha, dia bukan Hindu, bukan Konghucu, dia ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila. Bahwa ajaran-ajaran dalam Pancasila ini sangat religius. Semua agama-agama mengajarkannya. Setuju saya. Tapi tetap Pancasila adalah buatan manusia. Ketika dia menjadi buatan manusia, sekulerlah negara kita. Bangsanya religius. Makanya dalam Undang-Undang Dasar 45 kita disebutkan bahwa berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa kita merdeka. Beragama dijamin. Ya kan? Kita punya Kementerian Agama. Punya KUA, Kanwil Kementerian Agama. Orang negara Inggris tempat saya belajar, heran tuh orang Inggris, kok kita punya Kementerian Agama buat apa ya? Kementerian itu kan buat kemaslahatan umat manusia. Misalnya Kementerian Kesehatan, oh iya orang butuh sehat. Kementerian Pertanian, oh iya bertani. Perdagangan, iya berdagang. Lah agama, kenapa ada Kementerian Agama? Kan negara Anda sekuler, bukan negara agama. Maka saya jelaskan kepada mereka, kami memang negara sekuler. Sebagai paham kami sekuler ya, karena kami tidak menjadikan agama sebagai ideologi, tapi kami sangat religius. Itu dua hal berbeda, Mas Maskun. Baik, Pak Helmi, ini menarik sekali ya. Artinya agama dan negara itu satu kesatuan yang tak terpisahkan menurut Pak Helmi. Ya, kalau untuk Indonesia, kalau buat masyarakatnya iya. Iya, kenapa? Kita gampang sekali ketemu masjid, kita gampang sekali ketemu gereja. Ya kan, asal ada peraturannya jelas, ada izinnya jelas, orang boleh mendirikan tempat ibadah dimanapun. Yang dilarang, yang bentrok itu kan karena nggak ada izin. Tapi kalau ada izin boleh nggak? Boleh. Kita religius. Agama tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Tapi agama harus dipisahkan dari negara sebagai sebuah negara, karena kita memang bukan negara agama. Ya, apa keuntungannya? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala? Saya sebagai Muslim harus menyebut Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi Republik Indonesia menjadi negara bukan agama, karena Allah juga tahu
Dia menurunkan agama-agama itu bukan buat kita saling gempur, buat kita bersatu. Kalaulah kalian bersatu gara-gara Pancasila, ambil sajalah kata Allah. Yang penting kalian tetap beriman kepadaku. Baik. Para penonton, kita perlu banyak tahu tentang siapa sosok Pak Helmy Hidayat ini. Beliau ini memang sangat kritis sekali dalam menyikapi apa saja, dalam diskusi-diskusi maupun obrolan ringan. Nah, satu lagi yang paling sering beliau ini yang membedakan dengan yang lain. Setiap berbicara, menulis itu selalu pakai bahasa satir, sindiran. Sosok siapa yang biasa beliau itu tampilkan? Sosok Abu Nuwas atau biasa dikenal Abu Nawas. Nah, gimana ini Pak Helmy? Kok sering banget sosok satu ini Pak Helmy sering tampilkan untuk dalam kritikan? Gini, Abu Nuwas itu sebetulnya kan pujangga hebat, orang pinter, ya. Karena dan dia tokoh real ada, ya tokoh real, dan hidup di zaman Khalifah Harun al-Rasyid, ya gitu kira-kira, zaman kemasan Islam. Demikian, tapi karena demikian dia adalah seorang pujangga, ya. Karena itu bahkan ketika beliau meninggal pun beliau masih bercanda, minta dikuburkan. Kuburannya itu ada gapura, ya gapura. Tapi kanan kirinya bolong, jadi sebenarnya orang bisa lewat manapun. Tapi ada gapura, kan namanya gapura kan ada tembok gitu ya. Ini enggak, kuburannya itu gapura main-main aja sebetulnya. Kenapa dia membuat satire kayak begitu, bahkan menjelang akhir hidupnya dia membuat satire kayak begitu? Karena dia melihat betapa orang kadang-kadang terlalu serius dengan tafsir mereka atas ajaran agama. Tafsir. Jadi jangan salahkan agama. Jangan salahkan Islam, jangan salahkan Kristen, jangan salahkan Buddha, Hindu. Itu semua datang dari Tuhan Yang Maha Esa. Itu agama-agama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Tafsir umatnya, penganutnya itu yang membuat orang kemudian saling bertikai satu dengan yang lain. Karena itu Abu Nuwas saya sukai karena dia sering ngeledek orang, ngeledek tafsir orang. Yang lalu mereka kaget. Oh iya ternyata tafsir saya salah misalnya. Tapi ya, bahkan tafsir Khalifah sering salah misalnya begitu. Gitu. Makanya saya suka tokoh dia. Nah, itu efektif nggak Pak Helmy kalau bikin satir itu untuk buat kritikan ke orang? Menurut Pak Helmy? Oh, saya merasa sangat efektif. Sebab pertama saya kan berlindung di balik nama Abu Nuwas. Lalu mereka udah menduga nih pasti lucu nih baca, ya kan? Begitu dibaca ternyata nyindir diri sendiri. Brengsek nih dia bilang. Makanya ada komentator di Facebook saya. Saya kalau memang bagus, saya udah deg-degan nunggu akhirnya. Karena akhirnya itu biasanya kena dia, sudah gitu kan. Tujuan saya apa sih sebetulnya? Tujuan saya ingin mengatakan, kalaulah saya membuat sebuah tulisan berisi ajaran agama, jangan merampok, jangan mencuri, jangan berkorupsi, saya menggurui mereka. Mereka sebenarnya sudah tahu itu. Kalaupun mereka melakukan itu lebih karena hawa nafsu mereka, mengunggulkan akal sehat mereka. Karena itu caranya adalah dengan satire. Gitu kira-kira. Saya balik. Nah, jadi tentu saja ada seorang filsuf yang saya sukai juga. Namanya Derrida. Derrida ini mengajarkan dekonstruksi. Semua itu harus didekonstruksi, dibalikin semua. Sebetulnya Abu Nawas melakukan itu. Tapi yang menemukan kata dekonstruksi Derrida tadi. Gitu kira-kira. Hanya saya gabungkan nih filsafat Derrida, saya ambil, tokohnya saya cari orang yang memang melakukan dekonstruksi terus-menerus. Ini bisa bayangkan ya, suatu ketika nih cerita saja Abu Nuwas. Saking jengkelnya Abu Nuwas selalu menang dengan Khalifah. Akhirnya dia sepakat di istana itu, ya, semuanya di taman-tamannya itu ditulisin dilarang berjalan di atas rumput. Dilarang berjalan di atas rumput. Semuanya. Jadi nggak ada jalan pun yang bisa dilewati. Abu Nuwas diundang. Jam 7 pagi dia sudah harus sampai sarapan bersama Khalifah. Begitu dia sampai halaman istana dia bingung. Loh, kok nggak boleh jalan? Nggak boleh jalan. Wah, semua jalan-jalan nggak boleh. Nggak boleh nginjak rumput. Padahal kan halamannya rumput semua. Nah, ini tempat Khalifah. Tiba-tiba jam 7 sampai. Abu Nuwas. Khalifah kaget. Loh, kamu gimana bisa sampai sini katanya kan? Kan dilarang berjalan di atas rumput. Ya saya tidak berjalan, tapi saya berlari.
Wali bilang, Abu Nuwas ya kan. Loh, siapa bisa berpikir kayak begitu? Iya, ya kan? Saya nggak jalan, saya lari. Iya. Kalau nggak boleh bicara lain, dia jongkok. Pokoknya gimana caranya? Pokoknya dia keluar dari akal sehat manusia yang tidak bisa dihukum. Oke. Nah, tapi logis kan? Logis. Gitu. Nah, bernegara dan beragama harus kayak Abu Nuwas. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Helmi. Oke. Pencerahan yang luar biasa. Semoga para penonton YouTube MCN TV ini akan segera terbuka hati dan pikirannya, tidak selalu menyalahkan orang dan tafsiran-tafsiran orang, tapi kita simak baik-baik apa yang sudah disampaikan Pak Helmi dan ini menjadi sebuah bekal cara menganalisa, melihat sesuatu dengan objektif. Banyak contoh-contoh yang sudah diungkapkan oleh Pak Helmi. Sampai bertemu pada episode yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Helmi. Sama-sama. Oke.